Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Lebah madu dan lebah racun. Lebah madu hidupnya berkoloni. Setiap koloni mempunyai ratu yang dapat berkembang biak atau beranak hanya ratunya saja. Bila ratunya tidak lagi berkembang biak dengan baik, maka petani lebah akan menggantinya ratu dengan membuatkan tempat lava atau calon anak lebah dengan tempat yang ukurannya lebih besar atau jumbo. Lebah bila mencari madu dalam kelopak bunga tidak merusak bunganya, bahkan membantu penyerbukan tepung sari bunga dan membuat penyerbukan calon buah dengan sempurna. Walaupun lebah memakan sari bunga dan serbuk sari bunga, lebah juga memikirkan kehidupannya pohon yang dihinggapi dan tidak egois. Madunya beragama itu keimanan. Salah iman beragama akan sia-sia, karena salah iman pasti yang diimani makhluk tentunya. Kalau kita mengingat sejarah Sayyidina Ali mati karena tertusuk pedang, yang berarti kematian Sayyidina Ali dengan tidak wajar. Begitu pula putranya Sayyidina Husain, kematiannya dengan cara yang tragis dan sadis. Imam Mahdi nantinya yang membawa tauhid sejati dari keturunan beliau-beliau dan keilmuannya nyambung dengannya dan sanad keilmuannya darinya. Maka bila mana tauhid kalian menyelisihi beliau-beliau, maka agama yang kalian lakukan sia dan tidak mungkin dapat madunya agama. Kalaupun kalian mendapat ketenangan jiwa, akan tetapi itu hanya kebohongan semata. Intinya agama itu ada pada tauhid kalian. Amal ibadah itu hanya sarana dalam menuju surga. Kuncinya surga ada pada keimanan dengan benar, dan yang dapat membuka pintu surga itu hanya Tuhan atau hanya dengan izinnya. Bila yang kalian imani makhluk, yang berarti mokal dapat terbuka, karena semua makhluk dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Walaupun itu makhluk tidak adanya hanya karena kalian bayangkan saja dan tidak ada nyatanya, dan itu akan menjadi saksi dalam pengadilan kelak di akhirat nanti. Kalau kita lihat sejarah, seolah-olah bagaikan ratu lebah yang keluar dari sarangnya dan cara yang mengenaskan. Beliau-beliau adalah dzurriyyahnya Imam Mahdi dan keturunannya yang babat
Islam di bumi Nusantara tercinta. Bila kalian menyelisihi dalam hal keimanan, maka cepatlah bertaubat sebelum terlambat dan ajal menjemput kalian. Tentu kalian akan hanya mendapatkan api, dan api di neraka tidak akan ada habisnya. Lebah madu sengatannya bisa jadi terapi atau obat. Ada lebah hanya beracun dan racunnya mematikan dan tidak dapat menghasilkan madu. Bila membuat sarang, membuat pemilik kebun penuh kecemasan. Mereka hanya sebagai penalu di dalam agama. Keberadaannya di tempat yang tinggi. Wassalam.